Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan masuk ke dalam materi, yaitu strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Oke, kita mungkin langsung aja untuk membahas ya tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, ini jadi poin menarik karena uh, pembelajaran itu butuh strategi supaya menarik dan juga agar bisa memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa kita yang saat ini kita ajar. Gitu. Tentu kita mungkin pernah merasakan ya dosen-dosen para pengajar di mana terkadang kita pernah merasakan kondisi yang tidak kondusif ketika mengajar gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu referensi bagaimana kita membuat strategi pembelajaran agar meningkatkan motivasi belajar mahasiswa seperti itu. Oke, next. Tujuan dari materi ini sebenarnya yang pertama diharapkan mampu memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran ya, apalagi di era tahun ini ya, di revolusi industri 4.0 ini, ini pembelajaran menjadi hal yang bisa dikatakan banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Apalagi sekarang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, ini metode pembelajaran terbaru gitu dibutuhkan untuk membuat hal yang pastinya menarik dan agar mahasiswa itu nggak bosan ya seperti itu. Nah, yang kedua untuk memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Gitu. Jadi sebenarnya yang dimotivasi bukan cuma mahasiswa, kita juga sebagai dosen harus butuh motivasi gitu. Nah, gimana tipsnya? Ini karena kita bahas di slide selanjutnya. Jadi kalau kita bicara tentang strategi pembelajaran ini dari definisi ya, strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Nah, strategi-strategi ini adalah satu pendekatan tadi ya, kita membuat strategi untuk mengeksekusi sebuah strategi itu dalam sebuah aktivitas yang butuh waktu seperti itu. Kemudian pembelajaran sendiri adalah proses interaksi ya antara mahasiswa dengan dosen ya, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ya, ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pada pasal 1 ayat 12. Seperti itu. Jadi pembelajaran ini suatu proses ya interaksi antara mahasiswa dan juga dosen seperti itu pada satu lingkungan belajar ya. Kemudian kalau ditanya sendiri apa sih dosen? Ya, dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini juga tertuang pada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 14. Bagaimana kualifikasi dosen? Nah, dosen itu harus punya kualifikasi. Ya. Standar minimal saat ini dosen itu harus S2. Seperti itu. Jadi nggak bisa tuh kalau dosen tuh masih S1. Seperti itu. Sedangkan kalau ngomongin mahasiswa ini ya peserta didik pada jenjang
pendidikan tinggi gitu. Ya, kaitannya dengan dosen, ya dosen itu harus minimal satu tingkat lebih tinggi daripada mahasiswa. Contohnya untuk dosen yang mengajar S1 itu makanya harus S2 seperti itu, satu tingkat gitu. Nggak boleh sederajat tuh S1 dengan ngajar dosen S1 ngajar S1. Kecuali dosen tersebut punya kompetensi yang lebih unggul dan bisa eh, istilahnya dia dikonversikan menjadi poin, ya itu setara dengan S2 seperti itu. Karena mungkin dosen-dosen industri bisa seperti itu ya, karena mungkin untuk ke jenjang S2 agak rumit. Dan untuk dosen akademi itu wajib S2 seperti itu, mau ngajar D3 maupun S1. Dan untuk ngajar doktor itu juga harusnya di atasnya gitu. S3 itu harus yang ngajar S2 juga harus doktor. Nggak boleh yang ngajar S2 itu masih magister seperti itu. Ya. Jadi gitu. Jadi mahasiswa ada peserta didik pada jenjang pendidikan gitu. Saya dulu waktu itu jadi udah mulai ngajar, tapi kuliah S2 ya saya jatuhnya mahasiswa gitu. Walaupun saya sebagai pendidik gitu ya. Nah, ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 15 seperti itu. Di mana standar seleksi mahasiswa? Nah, ini seleksi mahasiswa tentu diatur pada masing-masing perguruan tinggi ya. Gimana cara kita menseleksi mahasiswa? Sebenarnya Dikti memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi perguruan tinggi untuk mencari mahasiswanya sampai banyak seperti itu ya. Nah, proses seleksinya itu macam-macam ya, ada yang proses seleksinya ketat, ada proses seleksinya tidak ketat gitu, hanya formalitas karena mungkin ya ini hal yang sangat real ya, dikala satu perguruan tinggi baru merintis gitu, kalau tesnya saja sudah menyulitkan, gimana dia baru akan mendapatkan mahasiswa gitu. Tapi kalau perguruan tinggi yang memang sudah settle, ya dia sudah bisa membatasi kelasnya gitu. Jadi bisa memberikan kuota pada setiap penerimaan pendaftarannya gitu. Tentu nih seleksinya nggak main-main ya. Mungkin kayak perguruan-perguruan tinggi yang sudah bagus gitu ya, dia seleksinya mungkin sangat ketat sekali. Dan berbeda hal kalau untuk swasta gitu. Swasta kan seleksinya ya tidak seketat negeri menurut saya seperti itu. Ya, di dalam kitab taklim, ilmu taklim, yang pertama Dakaun cerdas ya. Nah, ini juga dalam menyeleksi mahasiswa ya. Yang pertama harus cerdas, yang kedua hirsun, harus rajin, istibarun, sabar, 4 bulgoh, biaya, irsadul, ustad, petunjuk atau guru atau dosen ya, tul zaman, ini panjang waktunya seperti itu. Kemudian pembelajaran adalah satu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen dan mahasiswa ya, antara pendidik dengan peserta didik yang tentunya ada dalam suatu lingkungan pembelajaran atau kelas. Kemudian dihadiri secara fisik oleh dosen atau pendidik atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan seperti itu. Nah, ini menurut Jaringan Arifin tahun 2009 ya, dalam jurnalnya di halaman 10. Nah, ya dihadiri secara fisik. Mungkin di tahun 2009 ini sangat relevan gitu ya. Nah, di tahun ini gimana dengan kondisi pandemi?
ya kita tidak harus secara fisik sebenarnya. Kita pembelajaran itu juga bisa dilakukan istilahnya apa ya, kalau daring dalam jaringan atau online atau luring istilahnya, atau offline dalam tempat ya, atau secara fisik langsung ke depan. Nah, kita juga sekarang di pandemi ini menggunakan metode daring ya, dalam jaringan. Jadi kita istilahnya online ya, secara fisik tidak bertemu ya, namun tetap bertatap wajah gitu melalui media online, baik Zoom maupun Google Meet dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ada juga menurut Dimyati dan Mujiono, pembelajaran itu adalah satu kegiatan dosen secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa peserta didik belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Ya, memang dalam pembelajaran ini dosen ini harus membuat kegiatan yang terprogram agar mahasiswa ini belajar dengan aktif ya, tentunya dengan menyediakan sumber belajar berupa modul ya, atau modul baik berapa bahan ajar, buku maupun video praktikum seperti itu. Nah, ini yang disebut tentang pembelajaran menurut Dimyati dan Mujiono. Kemudian pembelajaran juga adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan ya. Jadi kita dalam membuat pembelajaran harus punya tujuan, bahan ajar, kemudian pastinya ada mahasiswa atau peserta didik, ada dosen juga. Bagaimana kita juga harus punya metodenya, medianya, dan juga evaluasi. Tentunya ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik agar mahasiswa atau peserta didik menjadi lebih baik dalam komunikasi dan juga interaksi kepada dosen pendidik. Seperti itu. Oke ya, nah tadi kita ngomong pembelajaran. Gimana pembelajaran itu tanpa satu strategi ya tentu nggak bisa gitu ya. Dalam kita melakukan pembelajaran, kita tentu butuh strategi-strategi agar pembelajarannya efektif gitu. Saya pernah merasakan ketika saya belajar tanpa sebuah strategi ini, tanpa ada tujuan menurut saya seperti itu. Dan strategi pembelajaran adalah ini menurut Dick dan Carey pada tahun 2012. Strategi pembelajaran menurut dia adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung ya. Jadi seperti itu strategi pembelajaran ya. Jadi ada satu rangkaian materi dan juga prosedur-prosedur pembelajaran yang digunakan ya, baik dosen dan siswa gitu atau mahasiswa gitu, digunakan bersama-sama gitu, karena panduannya jelas, sudah tertulis jelas, dan ikuti gitu prosedurnya, sama-sama mengikuti. Bukan berarti nggak bisa tuh dosen nggak sudah buat prosedurnya tapi nggak dilakukan gitu. Jadi sama-sama antara dosen dan juga mahasiswa melakukan prosedur tersebut. Kemudian strategi pembelajaran menurut Hilda yaitu urutan atau pola perilaku dosen atau pendidik untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara dasar dan juga sistematis. Nah, ini yang dibutuhkan mahasiswa itu ya, dosen itu bisa mengakomodasi semua yang mereka butuhkan seperti itu, yaitu secara sadar dan juga sistematis. Beda lagi dengan Suparman, menurut dia strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran
kepada mahasiswa bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, mungkin kalau bicara tentang strategi pembelajaran, mungkin kaitannya dengan RPS juga ya. Bagaimana kita menyiapkan setiap pertemuannya, kita harus memberikan materi apa, ya kan, apa yang akan dicapai oleh mahasiswa tersebut, kemudian berapa lama materi itu akan disampaikan, dengan media apa materi itu akan juga disampaikan tentunya, dan goals-nya apa, seperti itu. Ya, itu strategi pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran menurut Etin Solihatin adalah pendekatan secara menyeluruh dalam satu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan juga merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ini memang butuh ya. Jadi kita nggak bisa cuma mengajar tanpa strategi, karena nantinya siswa itu nggak terarah dan tujuan pembelajaran tersebut ya nggak bisa dicapai seperti itu. Kemudian menurut Dharmaya, strategi pembelajaran merupakan pengorganisasian isi pelajaran. Oke, penyampaian pelajaran dan pengolahan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen atau pendidik guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan juga efisien ya. Dalam hal ini mungkin dosen memang punya satu referensi tentunya dalam untuk mahasiswa bisa belajar. Namun di era yang modern saat ini, ilmu ini sangat berkembang luas gitu ya. Referensi sangat banyak sehingga bisa menimbulkan hal yang menarik, yaitu tanya jawab ya. Karena ini akan menimbulkan satu pertanyaan ya. Karena dari banyak referensi kita akan bisa menyimpulkan referensi tersebut gitu. Nah, mungkin kalau zaman dulu referensinya mungkin sedikit, saat ini kita ada internet gitu. Kalau nggak bisa baca buku, kita bisa baca internet dan referensinya banyak sekali seperti itu. Nah, tentu ini bagaimana cara kita untuk belajar intinya. Mau dari manapun materinya ya, yang terpenting agar menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Kemudian strategi pembelajaran juga merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa tentunya mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Ya, jadi ini perlunya strategi karena kita akan mengorganisir pengalaman belajar ya, mengatur dan merencanakan bahan ajar gitu, agar mahasiswa yang diajar kualitasnya lebih baik seperti itu. Kemudian kenapa sih kita butuh strategi pembelajaran? Ya, ini pentingnya kita butuh strategi pembelajaran. Yang pertama pentingnya karena pendidikan itu merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Seperti itu. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Ya, keberhasilan pendidikan juga secara otomatis akan membawa keberhasilan sebuah bangsa. Ya, jadi pada dunia pendidikan hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didik, ya, mahasiswa, pendidik atau dosen. Kemudian software manajemen, ya, sarana dan juga prasarana. Nah, ini unsur-unsur dalam suatu pendidikan yang harus diperhatikan gitu. Kemudian aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa, ya, masyarakat maupun dari dosen. Nah,
sumber daya SDM ini yang eh, dapat menentukan kualitas suatu bangsa gitu. Jadi gini, pentingnya pendidikan dalam suatu negara, satu bangsa. Jadi gagalnya sebuah negara ya tergantung dari pendidikan bangsa itu sendiri. Seperti itu. Suksesnya keberhasilan bangsa ya tergantung pendidikannya juga gitu. Jadi kalau negara itu berpendidikan bagus gitu ya, dalam segi pendidikannya baik, nah tentu negaranya juga akan tertata dengan baik gitu, bangsanya juga baik. Ya pentingnya strategi pembelajaran yang pertama memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Ya, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Jadi kita ada guidance-nya, ada jalannya untuk rumusan-rumusan satu acuan kegiatan pembelajaran gitu ya. Yang kedua mencapai tujuan pembelajaran. Ya, ini tentu kita apa yang kita pelajari tentu ada suatu tujuannya gitu. Kita nggak mungkin belajar untuk tidak mendapatkan sesuatu gitu ya, karena kita pasti punya suatu tujuan. Yang ketiga menarik minat belajar peserta didik ya. Dari rancangan pembelajaran juga strategi pembelajaran ini tentunya untuk menarik minat belajar para peserta didik gitu, dan para pendidik ya atau dosen tentunya akan selalu memberikan membuat inovasi-inovasi dalam strategi pembelajaran agar tentunya menarik minat belajar peserta didik. Percuma kalau kita membuat suatu strategi pembelajaran namun ketika diterapkan, nah ini ya mungkin ada koreksi, wah kenapa mahasiswanya enggak minat gitu, belajarnya malah tambah berkurang. Nah tentu ada salah dari atau kurang tepat lah formula dalam strategi pembelajaran ini. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran ini tujuannya untuk memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing dan mengarahkan peserta didik gitu. Jadi dengan adanya strategi pembelajaran ini tentu untuk memotivasi peserta didik ya, mendorong juga untuk menggerakkan, membimbing dan mengarahkan peserta didik. Seperti itu. Dan strategi pembelajaran salah satunya ada strategi pembelajaran inquiry atau kita kenal dengan SPI. Rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Gitu. Nah tentunya mahasiswa ini harus berpikir kritis. Oleh karena itu biasanya dosen-dosen akan memberikan satu pertanyaan agar mahasiswa itu bisa berpikir ya melalui sebuah pertanyaan ya, dilakukan sebuah tanya jawab gitu. Makanya tidak harusnya dosen itu kalau mengajar ya tidak full menjelaskan materi, tentu ada interaksi melalui tanya jawab ya. Nah ini yang disebut dengan strategi pembelajaran inquiry ya kan. Jika ada suatu masalah gimana tanggapan dari mahasiswa tersebut ya atau peserta didik tersebut. Nah jawaban ini akan dengan sendirinya di mana hasil dari setiap jawaban masing-masing peserta didik mungkin berbeda ya. Nah itulah yang dibutuhkan dalam strategi pembelajaran inquiry. Jadi proses berpikir ini yang dibutuhkan gitu. Jangan hanya dosennya aja yang berpikir, tapi mahasiswa juga diajak untuk berpikir seperti itu. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Ya, jadi strategi pembelajaran ini yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Nah ini yang disebut dengan ekspositoris
si turis. Nah, biasanya ilmu-ilmu ini yang memang sama sekali mungkin mahasiswa ini belum pernah mendapatkan ya. Jadi adapun pengalaman yang dimiliki mahasiswa itu sedikit ya. Artinya dia harus benar-benar menyimak materi yang telah disiapkan oleh dosen tersebut. Karena materi tersebut sudah disiapkan secara sistematis, jadi mahasiswa hanya tinggal menyimak. Nah, ini ada juga strategi pembelajaran seperti ini. Kemudian ada strategi pembelajaran berbasis masalah ya. Strategi pembelajaran ini yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM ini didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari sebuah asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman gitu. Jadi kita dalam strategi pembelajaran ini harus by case juga gitu. Karena yang tak ternilai adalah sebuah pengalaman gitu ya. Tentunya dalam hal ini dosen bisa memberikan satu masalah dan how to solve gitu, gimana cara mahasiswa itu mengatasi masalah tersebut. Nah, ketika mereka berhasil mengatasi masalah tersebut, itu akan jadi satu experience atau pengalaman tersendiri dalam mahasiswa tersebut. Ya, jadi belajar tanpa satu pengalaman itu sebenarnya kurang bernilai gitu ya. Jadi lebih mantap strategi pembelajaran ya berbasis masalah ini. Ada juga strategi pembelajaran kooperatif atau disebut SPK. Metode pembelajaran ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau kita sebut dengan tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang memiliki latar belakang berbeda, baik secara akademis, ras, agama, atau gender. Atau model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu. Dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, jadi kita dalam hal ini kooperatif ini ditekankan pada kerjasama tim gitu. Karena dalam nanti mereka bekerja, kerjasama tim ini diperlukan gitu. Dan pembelajaran ini dibutuhkan ya. Ada kalanya kita harus melakukan pembelajaran kooperatif agar bisa menilai mana yang menonjol untuk jadi seorang pemimpin dan menjadi tim tentunya. Kemudian sistem penilaian ini dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Jadi itu adalah SPK. Kemudian yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa, yaitu dengan materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa ya. Kemudian agar strategi pembelajaran diterapkan oleh para dosen dapat berjalan maksimal, ada pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas hingga memberikan pelatihan kepada dosen pendidik ya. Jadi keterampilan berpikir ini memang harus dibutuhkan sarana prasarana untuk menunjang hal tersebut ya, seperti itu agar mahasiswa bisa terus mengeksplor dan juga dosennya juga tidak ketinggalan gitu. Jangan hanya mahasiswanya aja yang update ilmu pengetahuan, dosennya juga difasilitasi gitu, dengan memberikan pelatihan atau sarana prasarana untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Itu. Adapun karakteristik proses pembelajaran yang pertama interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat. Minat
dan perkembangan fisik serta psikologis para peserta didik. Ya, ini adalah karakteristik proses pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan peserta dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendekatan pembelajaran adalah orientasi arah terhadap pandangan atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran setiap peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif seperti itu. Ya, jadi kalau kooperatif artinya ada satu aturan yang sudah disetujui sehingga baik mahasiswa atau dosen harus laksanakan, harus kooperatif dengan aturan-aturan tersebut. Ya. Kemudian kita harus membedakan mana strategi pembelajaran yang baik, gitu ya. Mungkin di sini ada yang pernah melihat ya dari gambar tersebut, dari ketiga gambar sini macam-macam model strategi pembelajaran. Ada yang dia mendengarkan, ada juga yang mencatat, dan ada model strategi pembelajaran berdiskusi gitu. Nah, ini pentingnya peran satu dosen untuk meningkatkan minat belajar peserta didik atau mahasiswa. Ya, dibutuhkan kedekatan agar peserta didik merasa dibutuhkan, ya, atau sehingga kondisi pembelajaran menjadi lebih kondusif seperti itu. Nah, jika melihat gambar seperti ini, ada gambar pertama, gambar kedua, dan ketiga. Memang ada kita mungkin pernah melihat banyak siswa dan satu dosen ya. Biasanya ada kelas besar diajar mungkin 50 orang atau 30 orang diajar dalam satu dosen. Nah, ini mungkin rasio dosen dibutuhkan juga agar standar kualitas pembelajarannya menjadi lebih baik, karena satu dosen nggak bisa sebenarnya untuk memberikan mengajar mahasiswa dalam jumlah yang banyak gitu. Karena dalam standar akreditasi ini juga ditentukan satu dosen rasionya berapa, seperti itu ya. Kemudian yang kedua lebih sedikit tentunya dari gambar yang pertama, dan yang ketiga lebih sedikit. Nah, memang dalam hal proses pembelajaran jumlah mahasiswa yang diajar oleh suatu dosen akan mempengaruhi hasil dari kualitas pembelajaran. Seperti itu. Dosen akan lebih fokus dan hasilnya akan lebih bagus ketika mahasiswanya tidak terlalu banyak. Bayangkan kalau banyak sekali gitu ya. Kita tidak bisa untuk mengakomodasi, memfasilitasi pertanyaan dari setiap mahasiswa gitu. Apalagi kalau saya dosen praktikum, ketika mahasiswa mengalami satu masalah dalam pengerjaannya. Contoh ngetik program, satu siswa masalahnya bisa 2 menit. Bayangkan kalau satu kelas misalnya 30, itu 230 1 jam untuk satu masalah, seperti itu. Ya, makanya di sini rasio dari peserta didik dan juga dosen ini perlu diperhatikan juga. Kemudian Bloom dan Krathwohl. Dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 ranah kognitif, motorik, dan afektif. Kognitif ada 6 tingkatan: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Seperti itu. Kemudian psikomotor ada 5 tingkatan, yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yang C, yaitu efektif. Yang pertama pengenalan, ya, ingin menerima, sadar adanya suatu. Yang dua merespon, aktif, berpartisipatif.
Tiga, penghargaan dengan menerima nilai-nilai. Kemudian yang keempat, pengorganisasian, menghubungkan nilai yang dipercayai. Yang kelima, pengalaman, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup. Kemudian itu tadi dari strategi pembelajaran. Kita akan masuk ke motivasi belajar di perguruan tinggi. Jadi kalau menurut pengertian motivasi itu movere atau menggerakkan kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Jadi motivasi itu kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri atau dari luar. Ya, hal ini mungkin disebut motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Ya. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya. Jadi pentingnya motivasi dalam kehidupan ini ya, akan menentukan kualitas perilaku. Seperti itu. Kemudian motivasi menurut Deddy Supriyadi merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Tanpa ada motivasi, proses belajar akan kurang berhasil. Meskipun seorang memiliki kecakapan yang tinggi, ya, mahasiswa atau siswa akan kurang berhasil dalam belajarnya jika motivasinya lemah. Jadi motivasi ini penting juga, seperti itu. Jadi dalam strategi pembelajaran motivasi penting. Strategi penting, tanpa ada motivasi nih strategi ya hanya sebuah strategi. Kemudian motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Ini menurut Dimyati. Kemudian menurut Mujiono, motivasi belajar itu ada seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Kemudian menurut Hamzah B. Uno, dia menyatakan bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal dan juga eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Jadi motivasi belajar ini perlu adanya motivasi belajar ini baik dari eksternal maupun internal. Jadi motivasi belajar itu merupakan suatu dorongan internal dan juga eksternal pada siswi-siswi yang berkeinginan, yang memberikan semangat. Nah ini yang memberikan semangat, memberikan perhatian, memberikan kemauan, keinginan dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Ada ciri-ciri motivasi belajar. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Ya, dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Jadi ciri-ciri motivasi belajar ya harus tekun. Kemudian ulet menghadapi kesulitan, tidak putus asa, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin. Jadi tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya. Nah, ini ulet nih. Yang C, ada yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa. Misalkan masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, keadilan, pemberantas korupsi, penentangan terhadap setiap tindak kriminal, amoral, dan sebagainya. Kemudian lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, hal-hal yang bersifat mekanis berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif. Kemudian dapat mempertahankan pendapatnya
Kalau sudah yakin ya akan sesuatu. Kemudian tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Ya, ini ciri-ciri uh, untuk memotivasi belajar. Analisis hasil kerja yang rendah, prestasi belajar rendah, belum menguasai pengetahuan, keterampilan. Yang kedua, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Yang ketiga, konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas. Yang keempat, jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Nah, ini analisis hasil kerja yang rendah dari satu motivasi seperti itu. Nah, fungsi motivasi dalam belajar, yang pertama, motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar. Karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Kemudian fungsi motivasi sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Yang empat, pendorong usaha untuk mencapai satu prestasi. Yang B, bentuk motivasi di sekolah. Motivasi anak-anak berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh dosen atau guru. Jadi ya, motivasi setiap anak itu beda-beda. Ya, ada mungkin motivasinya pengen jadi orang pintar, ada yang motivasi ingin jadi orang kaya, ada yang motivasinya ingin membahagiakan orang tuanya, ada juga yang ingin motivasinya ingin masuk surga, beramal segala macam. Nah, jadi motivasi itu juga tidak bisa timbul secara tiba-tiba, harus ada yang menumbuhkan. Siapa yang menumbuhkan? Yaitu oleh pendidik, dosen ataupun guru. Nah, gimana cara menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa? Ya, yang pertama memberi angka. Dalam hal ini memerlukan unsur objektif dan memberi nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ya, tentu dalam hal pembelajaran, pemberian nilai menjadi satu motivasi bagi mahasiswa. Yang kedua, memberi hadiah. Hadiah akan sangat menarik hadiah akan sangat menarik mahasiswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar mahasiswa gitu ya. Nah, mungkin saya pernah juga memberikan hadiah ya, mungkin nggak harus barang gitu ya, tapi waktu itu saya ngasih barang untuk mahasiswa yang berprestasi, ya saya kasih reward sepele mungkin ya, flash disk gitu ya, tapi mungkin itu berkesan ya, sampai saat ini mahasiswanya terus semangat belajar gitu. Dan hadiah ini juga nggak selalu dalam bentuk yang bernilai uang atau satu alat seperti itu ya. Yang ketiga, kompetisi baik kompetensi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Yaitu kalau individu ya juara kelas ya, kalau kelompok ya dengan mengadakan lomba-lomba seperti itu. Yang keempat, ego envoyment, menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai menerimanya sebagai suatu tentangnya, sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Yang kelima, memberikan pujian. Secara psikologi ya, seorang pasti akan lebih senang kalau dipuji. Siapa sih nggak pengen dipuji gitu ya? Daripada dilecehkan, ya lebih baik dipuji gitu ya. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan ya nanti nggak bagus juga ya, dapat membuat mahasiswa besar hati dan malah nggak motivasi belajar gitu. Jadi ujian itu penting ya, tapi tidak lebay juga ya, karena nanti mahasiswanya jadi besar kepala gitu ya. Dari motivasi dan penguat.
Skinner dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Mahasiswa yang telah diberikan penguatan untuk belajar akan termotivasi untuk belajar, demikian juga mahasiswa yang telah dihukum dalam belajarnya, maka tidak lagi termotivasi belajar. Yang kedua, hadiah dan penguatan. Tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif, karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyaknya faktor. Nah, ini benar juga sih. Jadi hadiah dan penguatan tuh ya banyak faktor. Yang ketiga, cognitive dissonance, teori yang menerangkan tentang tingkah laku seorang bahwa dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Teori ini berpegang bahwa orang akan tidak senang jika nilai kepercayaannya ditentang oleh tingkah laku yang secara psikologi tidak konsisten. Untuk mengatasi ketidaksenangan ini, mereka mengubah tingkah lakunya dengan memberikan alasan yang kira-kira masuk akal. Teori atribusi mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan, terutama jika seorang mengalami kegagalan atau kesuksesan. Orang mencoba untuk menyatakan bahwa dirinya positif atau mempunyai kesan positif dan akan mencari alasan untuk menghindari kesan negatif. Teori ini berfungsi bagaimana mahasiswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka dan menyarankan kepada dosen bagaimana mereka harus memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar bagi mahasiswa. Ada juga self-worth, menghargai dirinya sendiri. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan juga gagal. Seorang individu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang dinilai karena prestasinya. Seseorang mempertahankan persepsi bahwa dia mempunyai kemampuan yang positif. Jika seseorang gagal dan menjalankan tugas persepsi yang bahwa dia tidak mampu, kegagalan menciptakan perasaan diri yang tidak berharga dan menolak dirinya sendiri. Seperti itu. Menurut teori Maslow, orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhan. Motivasi berprestasi, ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk sukses. Nah, untuk penutup, simpulannya, pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan ilmu untuk disebarkan, ya. Jadi sebagai pendidik sepanjang hayat harus terus memberikan ilmu. Yang B, evaluasi kita sebagai dosen pembimbing akademik, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu yang cepat, berprestasi dan juga mandiri. Mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan untuk materi strategi pembelajaran dan motivasi dalam belajar. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, tak lupa saya ucapkan terima kasih pada Dr. Syihabudin MSI. Ya, beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang telah memberikan materinya tentang bagaimana teori belajar dan juga di mana isinya adalah membahas apa yang tadi telah saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Dr. Syihabudin. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.